Isu tentang Aceh memang tidak pernah benar-benar jauh dari perhatian publik Indonesia. Setiap kali Aceh dibicarakan, yang muncul bukan hanya soal pembangunan atau syariat Islam, tetapi juga soal sejarah panjang konflik, identitas, dan simbol perjuangan. Salah satu simbol yang paling sensitif dan sering memicu perdebatan adalah bendera bulan bintang. Beberapa waktu terakhir, media sosial kembali diramaikan oleh klaim bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengizinkan pengibaran bendera bulan bintang di Aceh. Bahkan ada yang menyebut bahwa izin tersebut diberikan dengan syarat bendera bulan bintang dikibarkan berdampingan atau di bawah bendera merah putih. Klaim ini menyebar luas, dipercaya oleh sebagian orang, dan memicu perdebatan sengit di kolom komentar berbagai platform. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya besar. Benarkah Presiden Prabowo sudah mengizinkan pengibaran bendera bulan bintang di Aceh? Ataukah ini hanya kabar yang dibesar-besarkan, bahkan hoaks? Untuk menjawabnya, kita tidak bisa hanya melihat potongan video viral atau unggahan media sosial. Kita harus menarik napas, mundur sedikit, dan melihat persoalan ini secara utuh, dari sejarah, hukum, politik, hingga realitas di lapangan. Bendera bulan bintang bukanlah simbol yang lahir kemarin sore. Bendera ini sangat lekat dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM, sebuah gerakan yang selama puluhan tahun berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Bagi sebagian masyarakat Aceh, bendera ini dipandang sebagai simbol perjuangan, penderitaan, dan identitas Aceh yang pernah merasa dipinggirkan. Namun bagi negara, bendera ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah separatisme dan pemberontakan bersenjata. Konflik Aceh sendiri baru benar-benar berakhir pada tahun 2005 melalui Perjanjian Damai Helsinki. Sejak saat itu, Aceh mendapatkan status otonomi khusus yang jauh lebih luas dibandingkan daerah lain di Indonesia. Aceh memiliki kewenangan sendiri dalam banyak hal, termasuk penerapan syariat Islam, pengelolaan sumber daya, hingga pembentukan partai politik lokal. Dalam konteks inilah, pada tahun 2013, DPR Aceh mengesahkan Hanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Bendera yang ditetapkan dalam Hanun tersebut adalah bendera bulan bintang. Bagi pemerintah Aceh saat itu, bendera ini dimaknai sebagai simbol budaya dan kekhususan Aceh, bukan lagi simbol perlawanan bersenjata. Namun masalahnya tidak sesederhana itu. Pemerintah pusat menilai Hanun tersebut bermasalah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu bendera negara yang diakui secara nasional, yaitu merah putih. Bendera daerah boleh ada, tetapi tidak boleh menyerupai atau memiliki makna yang bertentangan dengan simbol kedaulatan negara. Sejak saat itu, status bendera bulan bintang berada dalam posisi menggantung. Kanunnya ada, tetapi tidak pernah benar-benar diakui atau difasilitasi oleh pemerintah pusat. Akibatnya, pengibaran bendera bulan bintang kerap terjadi secara sporadis, biasanya pada momen-momen tertentu seperti peringatan yang berkaitan dengan GAM, dan seringkali menimbulkan ketegangan. Masuk ke konteks terbaru, ketika Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, sebagian pihak mulai berspekulasi. Prabowo dikenal sebagai figur yang tegas, nasionalis, tetapi juga pragmatis dalam politik. Ada harapan dari sebagian elit Aceh bahwa di era Prabowo, persoalan lama seperti bendera bulan bintang bisa mendapatkan solusi politik. Disinilah masalah mulai muncul. Beberapa konten di media sosial mengklaim bahwa Prabowo telah memberi izin. Bahkan ada yang menyebut sudah ada keputusan resmi. Sayangnya, klaim ini tidak disertai bukti yang jelas. Tidak ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo. Tidak ada siaran pers dari istana. Tidak ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada perubahan undang-undang. Tidak ada dokumen hukum apapun yang bisa diverifikasi. Artinya, secara faktual, tidak ada dasar yang menunjukkan bahwa Presiden Prabowo telah mengizinkan pengibaran bendera bulan bintang di Aceh. Bahkan, berbagai lembaga pemeriksa fakta dan media nasional telah menegaskan bahwa klaim tersebut adalah hoaks. Video dan unggahan yang beredar umumnya memelintir konteks, menggunakan judul provokatif, atau mencatut nama media besar tanpa sumber yang jelas. Lalu bagaimana sikap pemerintah Aceh sendiri? Menariknya, sejumlah tokoh Aceh justru meminta masyarakat untuk menahan diri. Gubernur Aceh dan tokoh-tokoh ex-GAM beberapa kali menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak sembarangan mengibarkan bendera bulan bintang, terutama di ruang publik dan acara resmi. Mereka sadar bahwa persoalan ini bukan hanya soal Aceh,
tetapi juga soal hukum nasional dan stabilitas politik. Ini menunjukkan satu hal penting. Bahkan elit Aceh pun memahami bahwa isu bendera ini belum selesai secara hukum dan politik. Tidak ada izin diam-diam, tidak ada kesepakatan tertutup yang bisa langsung mengubah status sebuah simbol yang sangat sensitif. Lalu mengapa isu ini begitu mudah viral dan dipercaya? Jawabannya ada pada emosi kolektif. Bagi sebagian masyarakat Aceh, isu bendera menyentuh luka lama, identitas, dan rasa keadilan. Sementara bagi sebagian masyarakat di luar Aceh, isu ini memicu kekhawatiran tentang keutuhan NKRI. Ketika dua emosi besar ini bertemu di media sosial, hasilnya adalah ledakan opini, seringkali tanpa verifikasi. Disinilah pentingnya literasi informasi. Tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang terdengar meyakinkan itu faktual. Dalam isu sepenting ini, satu informasi keliru saja bisa memicu kesalahpahaman yang luas. Kesimpulannya jelas. Hingga saat ini, tidak ada izin resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengibaran bendera bulan bintang di Aceh. Secara hukum, hanya bendera merah putih yang diakui sebagai bendera negara, dan status bendera bulan bintang masih menjadi polemik yang belum selesai antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Isu ini mungkin akan terus muncul, terutama ketika ada momentum politik tertentu. Namun satu hal yang pasti, penyelesaiannya tidak bisa lewat video viral atau klaim sepihak. Ia hanya bisa diselesaikan lewat jalur hukum, dialog politik, dan kesepakatan yang jelas antara Aceh dan pemerintah pusat. Sebagai masyarakat, tugas kita bukan memperkeruh keadaan, tetapi memahami fakta, menjaga nalar, dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum tentu benar.